Saya Rahma Janatunisa. Saya Resti. Saya Sally Laila Sari. Saya Dimas. Saya Yunjunisi. Saya Tatia Helmisa. Saya Indri Maida. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sifat malu. Pengertian malu. Malu dalam bahasa Arab yaitu al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang ilmu karena malu ini dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan menghindari seseorang dalam melakukan keburukan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya itu bukanlah dari rasa malu, tetapi rasa takut dan kelemahan seseorang. Yang selanjutnya dalilnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajul wa huwa yu'atibu akhahu fil haya'i yaqul innaka latastahi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Shadaqallahul adzim. Artinya, dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan, rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menegur seseorang yang mencela sifat malu. Beliau menjelaskan bahwa sifat malu adalah bagian dari iman karena dapat menjaga seseorang dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Isti Fitriani. Di sini saya baru memperkenalkan diri karena waktu itu saya tidak mengikuti pembelajaran dan sedang melakukan piket di BTN. Yang selanjutnya ada arti hadis dari Tirmidzi, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malulah kepada Allah dengan sebenarnya. Berkata Ibnu Mas'ud, kami berkata, wahai Rasulullah, kami malu. Alhamdulillah. Beliau bersabda, bukan itu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan juga perut isinya. Mengingat kematian dan kemusnahan, barang siapa menginginkan akhirat, ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari, malu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama malu naluri atau garijah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Yang kedua, malu yang dicari atau dilatih, yakni mutasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Dan ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Dengan demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena dapat menjadi perantara meningkatkan kemampuan sampai pada puncaknya. Menurut Sufyan Suri 2019 menegaskan bahwasannya manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menuntun diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat memiliki sifat malu. Yang pertama yaitu dapat mengontrol perilaku. Sifat malu dapat mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang norma sosial, seperti mencuri atau berbohong. Seseorang akan lebih memilih berkata jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu meningkatkan introspeksi diri. Memiliki sifat malu akan membuat seseorang mengintrospeksi diri atas kesalahannya sendiri. Mereka tidak akan menilai kesalahan orang lain, tapi menilai kesalahan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan sosial. Karena seseorang yang memiliki rasa malu akan lebih menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain. Mereka akan lebih disenangi dan dihargai di lingkungan masyarakat. Sikap malu dalam kehidupan sehari-hari yaitu
tidak membicarakan hal-hal yang tidak pantas, berpakaian baik, dan menghindari perkataan yang dapat menyakiti orang lain, dan tidak memamerkan harta secara berlebihan. Cara menerapkan sifat malu dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menjauhi perbuatan dosa dan zina, menjaga perbuatan sopan, santun dalam berbicara maupun berpakaian, malu jika tidak melakukan kebaikan atau melanggar aturan. Sifat malu al-haya adalah bagian dari iman yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Dengan memiliki rasa malu, seseorang akan menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan yang tercela.